Ternyata para petani gaharu untuk menanam tumbuhan tersebut tidak terlalu jarang bre, bahkan bisa dibilang padat. Dan untuk menyuntikkan serum agar tumbuh gubal gaharunya itu ketika umur 2 hingga 3 tahun bre, karena tumbuhnya gubal itu prosesnya sekitar 1 tahun. Kemungkinan besar 5 tahun Anda sudah bisa panen bre. Dan jangan lupa karena harga 1 kilogramnya saja mencapai 1,5 miliar gaharu tersebut. Gimana? Mantap kan? Para TKI di negara Cina ketika mereka mempunyai waktu luang juga berkeinginan memancing bray. Lalu yang mereka pancing adalah ikan salmon, karena biasanya kalau musim hujan tiba maka ikan salmon tersebut akan bertelur dan akan menuju ke hulu. Untuk itu ikan salmon pun akan melawan arus menuju ke atas lalu menyebarkan telur-telurnya. Disitulah mereka biasanya ketika ada bendungan ikan tersebut biasanya pula akan terkumpul di sana bray. Maka ramai memancing ikan salmon di situ. Maka kalau di Indonesia mungkin bukan dipancing, akan tetapi dijala, iya nggak? Apakah kalian pernah memakan biji kuaci yang lebih besar pada umumnya bre? Karena biji kuaci ini terbuat dari biji labu. Untuk itu jika kalian ingin mengkonsumsinya cuman masih sulit untuk mendapatkan dari kuaci yang sudah instan, maka bisa bikin sendiri karena biji kuaci ini masih banyak di sekitar kita untuk dikonsumsi bre. Jadi kalau bahkan di negara Cina itu diproduksi massal untuk dijual dan dijadikan bisnis bre. Di negara Thailand ada tradisi unik ketika mencari ikan cucut sungai bre, menggunakan tombak yang ada kailnya. Karena ikan cucut ini biasanya akan mengapung di permukaan air. Jadi kalau ikan tersebut pas waktu muncul tinggal ayunkan saja lalu terkena kail ataupun tombak tersebut bre. Karena kalau dipancing biasanya ikan cucut ini tidak mau memakan bre. Gimana menurut kalian? Mantap nggak? Orang zaman dulu bilang bahwasannya rajanya rempah-rempah adalah Indonesia bre. Jadi wajar orang Eropa pergi ke Indonesia hanya untuk menguasai rempah-rempahnya. Bahkan cengkeh sendiri itu berasal dari Indonesia dan Madagaskar. Adapun yang sudah memperkembangbiakan itu daerah India dan Sri Lanka. Cuman cengkeh ini sudah menurun drastis bre, karena tahun 2022 kemarin Indonesia sendiri ekspor ke luar negeri itu separohnya saja dari pada tahun sebelumnya, dikarenakan perkebunan cengkeh diganti dengan pohon sawit bre. Karena cengkeh ini kemungkinan besar hanya bisa panen 2 kali setahun, adapun sawit itu hampir setiap bulan sudah bisa dipanen bre. Gimana menurut kalian? Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan